Oke, jam 2 malam. Habis nulis skrip langsung rekaman aja. Halo semua, kembali lagi di video baru bersama gua Karel. Di video kali ini gua akan kembali membahas soal opening dari serial favorit kita semua, yaitu JoJo's Bizarre Adventure. Dengan berlanjutnya penayangan JoJo di Muse Indonesia yang sekarang sudah memasuki arc Egypt, mungkin inilah waktu yang tepat untuk gua melanjutkan pembahasan dan breakdown gua soal opening dari adaptasi anime JoJo Bizarre Adventure kesayangan kita ini. Oleh karena itu, di video kali ini gue akan membedah secara lengkap dan detail dari opening ketiga serial JoJo's Bizarre Adventure yang berjudul Stand Proud. Oke, langsung saja. Opening dibuka dengan dua simbol paling ikonik dari serial ini, yaitu lambang Joestar berupa bintang dan tanda to be continued yang selalu berada di akhir episode atau di akhir chapter. Kemudian kita diperlihatkan Jonathan sebagai JoJo pertama dan pembuka cerita sedang melakukan pose ikoniknya yang diambil dari cover kedua manga JoJo Bizarre Adventure. Kemudian adegan berpindah dengan berputarnya Jonathan yang dihadiri oleh kemunculan Joseph sang JoJo kedua dengan pose yang juga mereferensikan salah satu cover dari manganya, yaitu cover ke-11. Ditambah detail kecil berupa percikan hamon yang keluar dari tangan kanan milik Joseph. Kedua JoJo yang ditampilkan di awal ini diperlihatkan menggunakan desain yang sama seperti desain yang mereka pakai di pertarungan terakhir mereka. Desain Jonathan di sini merupakan desain yang sama dengan desainnya ketika melawan Dio di akhir part 1, dan desain Joseph sama dengan desain yang dia gunakan ketika pertarungan melawan Wamu dan Kars di akhir cerita Battle Tendency. Keputusan penggunaan desain ini mungkin adalah untuk menunjukkan kepada kita puncak dari kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh mereka berdua ini. Karena seperti yang kita tahu, mereka berdua menggunakan desain ini ketika pertarungan terakhir mereka, di mana saat itulah kemampuan mereka ini paling bersinar. Lalu adegan berpindah dengan transisi dengan gaya yang serupa dari opening sebelumnya, yaitu Bloody Stream dengan menggunakan gaya garis-garis yang abstrak. Kemudian kita berpindah ke tokoh utama kita yang baru di part ketiga ini, yaitu Jotaro Kujo yang sedang melakukan posenya yang paling ikonik, yaitu gaya menunjuk ke arah kamera yang mereferensikan posenya dari cover manga ke-13. Dan seiring berjalannya adegan tersebut, ternyata pose yang sedang dilakukan oleh Jotaro adalah sebuah perintah untuk membuat Star Platinum muncul dan melayangkan pukulannya. Adegan ini jugalah yang merupakan perkenalan pertama kita terhadap power system baru di JoJo, yaitu Stand. Setelah Star Platinum melayangkan tinjunya, terdapat banyak tulisan JoJo yang melayang sampai pada akhirnya membentuk judul untuk part ketiga ini, yaitu JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusader. Dengan efek-efek cahaya yang sangat sering sekali digunakan oleh Araki dalam karya-karyanya, terutama karya-karyanya yang meliputi gambar berwarna. Setelah itu kita diperlihatkan sebuah visual yang terlihat seperti berada di bawah air, yang kemudian naik ke permukaan dan pada akhirnya dapat melihat bulan yang bercahaya. Visual ini tentu saja merupakan petunjuk mengenai Dio yang sudah bangkit dari tidurnya selama 100 tahun di bawah laut dan dapat kembali bergerak di malam hari di mana bulan sedang bersinar. Lalu adegan pun berlanjut dengan 5 buah bintang yang bergerak maju menjelajahi bumi. 5 bintang ini tentu saja melambangkan kelima tokoh utama kita, yaitu Joseph, Jotaro, Polnareff, Afdol, dan Kakyoin. Urutan dari majunya bintang ini pun tidak sembarangan ya. Pertama kita diperlihatkan kalau ada 2 bintang yang memimpin perjalanan, dan 2 bintang tersebut melambangkan Afdol dan Joseph. Karena seperti yang kita tahu, mereka berdualah yang memberitahukan informasi mengenai Dio dan Stan kepada Jotaro, yang membuat mereka harus pergi ke Mesir untuk mengalahkan Dio demi menyelamatkan Holly yang merupakan ibu dari Jotaro dan anak perempuan Joseph. Tapi setelah itu, bintang yang berada di tengah mulai maju lebih jauh yang melambangkan kalau sekarang Jotaro lah yang memimpin perjalanan, karena dialah tokoh utama kita di part ini. Kemudian disusul oleh Polnareff dan Kakyoin, yang tidak lama setelah itu disusul oleh bintang ke-6 yang melambangkan Iggy. Setelah ditunjukkannya perjalanan Jotaro dan kawan-kawan, kita diperlihatkan kepada tujuan akhir mereka, yaitu mansion milik Dio itu sendiri dengan aura yang sangat mengancam dan menacing. Kemudian kita diperlihatkan tangga di dalam mansion tersebut yang merupakan tangga di mana Polnareff diprank oleh Dio menggunakan kekuatan stand miliknya. Di adegan ini juga diperlihatkan sebuah detail yang benar-benar kecil dan sangat rentan untuk terlewatkan, yaitu lalat wewe. Bangset namanya kenapa wewe sih? Yang merupakan petunjuk utama para Crusader sehingga mereka tahu kalau Dio berada di Mesir.
Si lalat ini sepertinya memang sengaja ya dibuat di adegan yang sangat cepat dan dengan ukuran yang kecil, karena seperti yang kita tahu di awal cerita, si lalat ini hanya bisa disadari oleh kemampuan penglihatan super tajam milik Star Platinum. Jadi kalau kalian menyadari ada lalat ini ketika kalian nonton opening Stand Proud, mungkin kalian punya penglihatan yang sama seperti Star Platinum. Setelah itu kita diperlihatkan sosok Dio yang sangat misterius berdiri dengan posenya yang super ikonik, yang merupakan jepretan gambar yang didapat dari foto yang diambil oleh Stan milik Joseph, yaitu Hermit Purple. Sebenarnya gue selalu bertanya-tanya ya, kenapa si Joseph ini bisa pas banget gitu dapat foto Dio pas dia lagi pose kayak begitu. Apakah si Dio ini sengaja gitu ya lagi pose sekeren-kerennya karena dia tahu kalau si Joseph lagi lihat. Ya karena emang pengen kelihatan keren aja gitu. Anyway, mari kita lanjut. Dari pose ikoniknya tersebut, Dio terlihat seperti sedang menyingkirkan sesuatu dari hadapannya. Hal yang disingkirkannya tersebut mungkin adalah penglihatan dari Hermit Purple. Karena seperti yang kita tahu, Dio bisa merasakan ketika ada orang yang sedang memperhatikannya, dan dalam kasus ini adalah kemampuan foto arwah milik Hermit Purple. Setelah itu adegan berpindah ke Jotaro, Joseph dan Afdol yang baru saja mengetahui fakta bahwa Dio berada di Mesir dari lalat UWW yang mereka temukan lewat foto arwah milik Joseph. Dan tentu saja hal tersebut membuat mereka bertiga menjadi marah, ditunjukkan dari ekspresi mereka yang terlihat sangat serius. Apalagi si Afdol, kayaknya marah banget dia tuh. Kemudian kita diperlihatkan cuplikan-cuplikan dari latar belakang pertarungan yang nantinya akan mereka jumpai di perjalanan mereka. Seperti contohnya ada jalanan di India, jalanan bebatuan ketika mereka melawan Wheel of Fortune, kemudian ada kuburan ketika melawan Enya, lalu ada di bagian belakang pulau ketika Polnareff dan Afdol melawan Stan Judgment. Adegan-adegan ini pun memiliki detail-detail menarik mereka sendiri. Seperti contohnya, ada Whole Horse di bagian belakang pada salah satu adegan. Lalu adegan ditutup dengan para Crusader yang menatap matahari terbenam. Selanjutnya adegan berpindah ke salah satu arc cerita ketika para Crusader menunggangi unta di tengah padang pasir dan diserang oleh Stan the Sun. Bahkan di bagian bawah adegan kita juga diperlihatkan batu yang nantinya akan menjadi petunjuk bagi para Crusader untuk menemukan lokasi dari Stan User the Sun tersebut. Di sela-sela adegan terdapat potret para Crusader yang sedang berbaris menghadap ke arah tujuan mereka. Sebenarnya gue lupa nih kalau di adegan ini sebenarnya ada mereferensikan salah satu art dari manganya atau enggak. Jadi kalau kalian tahu bisa kalian komen di bawah. Setelah itu opening dilanjut dengan adegan di mana Polnareff sedang kegirangan setelah mereka berhasil mengalahkan user dari Stan the Sun yang ternyata sangat konyol. Kemudian adegan berpindah ke lokasi di mana nantinya Kak Yoin akan berhadapan dengan Stan Dead 13. Sedikit opini dari gua soal plot ini ya. Apakah kalian pernah kepikiran kalau misalnya si bocil Dead 13 ini beneran menang gitu ya? Jadi dia berhasil membunuh Crusader yang ada di situ ya. Bukankah nanti dia bakal jadi bayi tidak berdaya di tengah gurun pasir ya? Kalian pikir dia bakal repot-repot nolongin tuh bocil? Pernah gak kalian kepikiran kalau plot ini tuh sebenarnya cukup gelap bagi ukuran cerita shonen pada masa itu? Oke lah lanjut. Adegan memperlihatkan hari yang mulai berakhir dengan semakin larutnya malam, dan dilanjutkan dengan terbitnya matahari yang menandakan hari baru di mana nantinya mereka akan melanjutkan perjalanan. Setelah itu terdapat sebuah visual yang memperlihatkan Holly yang sedang sekarat akibat stand miliknya sendiri yang tidak bisa dia kendalikan. Wujud dari Stan Holly tersebut pun secara metafora menggambarkan takdir dari keseluruhan nasib keluarga Joestar yang sudah ditakdirkan untuk melawan Dio. Mulai dari Lisa, ada Erina, ada dua George Joestar, dan Jonathan yang sedang memeluk kepala Dio. Dan semua takdir tersebut pun terwariskan kepada Jotaro selagi dia berdiri. Berbanding terbalik dengan Dio yang sedang menggabungkan kepalanya dengan tubuh Jonathan dengan gambaran yang sangat kasar dan tidak jelas. Hampir serupa dengan gambaran para Pillarmen di opening sebelumnya, yang berguna untuk menunjukkan sifat alami mereka yang begitu liar dan begitu buas. Lalu karena di part ini kita diperkenalkan dengan konsep power system yang baru berupa stand, kita jadi mendapatkan sebuah cuplikan di mana para Crusader ini menunjukkan stand dan kemampuan-kemampuan spesial milik mereka masing-masing. Dan cuplikan ini pun tidak luput dari referensi yang ada di manganya. Sebagai contoh, pose Afdol di sini mereferensikan pose awalnya ketika dia diperlihatkan pertama kali menggunakan Magician's Red. Lalu pose Kakyoin mereferensikan posenya di pertarungan melawan Tower of Grace selagi melancarkan Emerald Splash. Lalu ada juga Polnareff yang sedang terlempar mereferensikan kemampuan Silver Chariot yang bisa mengangkat penggunanya. Kemudian Jotaro pun turun bersama Star Platinum yang akan menghempaskan tinju beruntunnya. Dan kalau boleh jujur ya, adegan ini terlihat sangat keren kalau ditonton secara slow motion. Adegan dilanjutkan dengan Joseph yang menggunakan Hermit Purple seperti sebuah ayunan layaknya Spider-Man, sama seperti yang dia lakukan di bagian akhir ketika mereka sedang melawan Dio.
diikuti dengan Afdol dan Polnareff yang sama-sama mengeluarkan jurus andalan mereka, dan akhirnya ditutup dengan Kakyoin yang menggunakan teknik Emerald Splash sejauh 20 meter miliknya. Selain poster dan stand yang ditunjukkan dengan visual yang sangat keren, bagian latar belakangnya juga menunjukkan banyak petunjuk mengenai perjalanan dan halangan yang akan mereka lalui seiring berjalannya cerita. Contohnya pertama ada pesawat yang mereka gunakan pada awal cerita yang berakhir dengan pertarungan melawan stand Tower of Grey. Kemudian ada Strength yang merupakan stand dari orang utan. Lalu kemudian ada kereta gantung yang berada di Singapura yang merupakan latar belakang ketika Jotaro melawan Yellow Temperance. Lalu ada stand The Sun yang mereka hadapi ketika mereka berada di gurun pasir. Dan banyaknya sound effect yang biasanya digunakan Araki dalam mangganya. Kemudian adegan berpindah ke bagian yang cukup bermakna ya, di mana si Jonathan sedang menutup matanya di tengah kobaran api yang menggambarkan kalau perjalanannya telah berakhir. Lalu dilanjutkan oleh Joseph yang masih membuka matanya selagi memasang ikat kepala milik Caesar yang menandakan bahwa perjalanannya masih berlanjut, sedangkan Jotaro baru saja membuka matanya yang menunjukkan bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Lalu kita juga diperlihatkan kartu tarot yang melambangkan para pengguna stand yang nantinya akan menjadi musuh bagi para Crusader di bagian ini, membentuk suatu tangga spiral yang menuju kepada the one and only Dio yang akan mendapatkan sebuah pukulan dari Star Platinum dengan adegan yang hampir serupa dari opening yang pertama, yaitu Sonochi no Sadame ketika Jonathan memukul Dio menggunakan hamon dengan tangannya yang terbakar. Ngomongin soal Sonochi no Sadame, apa kalian ingat bahwa di video bedah opening gue sebelumnya gue bilang kalau bagian akhir opening Sonochi no Sadame tersebut menggambarkan bahwa masih ada banyak cerita yang belum tersampaikan. Dan Stardust Crusader inilah salah satu dari rangkaian cerita tersebut. Dibuktikan dengan latar belakang adegan ini yang sama persis dengan adegan di bagian akhir dari opening Sonochi no Sadame tersebut. Kemudian kita mendapatkan adegan akhir di mana ketika sang penyanyi ini secara semangat meneriakkan Stand Proud, Star Platinum muncul untuk memberikan pukulan-pukulan terakhirnya terhadap sebuah cermin dengan gambaran Dio di dalamnya. Cermin di adegan ini mungkin menunjukkan sebuah barrier atau penghalang antara kemampuan dari Jotaro dan Dio, atau sebuah metafora di mana Jotaro seperti melawan dirinya sendiri. Karena seperti yang kita tahu, Star Platinum dan The World merupakan stand dengan tipe yang sama. Jadi melawan Dio sama seperti Jotaro melawan refleksi dirinya sendiri. Kemudian cermin tersebut pun pecah yang menandakan bahwa Jotaro telah berhasil melampaui atau mengalahkan Dio dan penghalangnya. Oke, jadi segitu saja breakdown gua untuk opening ini. Sejauh yang udah gua breakdown, opening ini nih merupakan opening yang lagunya nih paling hype ya. Jadi benar-benar bikin semangat gitu. Dan opening ini juga banyak sekali memberikan kita petunjuk tentang bagaimana perjalanan para Crusader ini akan berlangsung di ceritanya. Jadi kalau misalnya kalian nih manga readers ya, atau kalian nih sebelum nonton animenya baca mangganya dulu, itu mungkin pasti akan satisfying banget ya nonton opening ini, apalagi untuk pertama kalinya. Selain itu, apabila ada detail cerita yang kurang atau detail yang kurang aja lah, atau kalian pengen nambahin, bisa kalian langsung tulis di kolom komentar. Selain itu, jangan lupa juga buat join Discord gua, karena di sana gua biasanya suka sering itu nge-spoiler buat konten apa yang bakal gua bikin ke depannya. Dan di Discord juga bisa lebih akrab lah pokoknya, intinya kalau di Discord itu. Dan jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, dan ya bla 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 lah kalau kalian suka dengan video ini. Oke, segitu saja dan dadah.